Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulia dengan NIM D011937 kelas Sipil B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peranca, yang dimana peranca adalah bangunan peralatan kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja. Bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan pemeliharaan dan bongkaran. Kemudian yang kedua yaitu jenis peranca. Adapun jenis peranca berdasarkan penggunaan yaitu bagian A, peranca struktur, digunakan untuk menopang formwork atau rangka. Kemudian bagian B yaitu peranca finishing, yaitu digunakan untuk sebagai peralatan kerja PEK. Kemudian berdasarkan jenis struktur. Bagian A yaitu peranca penopang atau supporting tipe, dan kemudian B yaitu peranca gantung atau hanging atau suspended tipe. Kemudian C yaitu peranca jenis lainnya atau mobile tipe dan lain-lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan peranca yaitu pertama, beban yang diterima peranca harus merata untuk mencegah bahaya dalam mengerjakan keseimbangan. Kemudian kedua, dalam penggunaan peranca harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, peranca tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Kemudian yang keempat, tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan peranca sewaktu ada angin kencang. Kemudian yang kelima, untuk mencegah kerusakan bahan peranca harus dipasang dengan hati-hati. Kemudian yang keenam yaitu peranca harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja. Peralatan dan bahan yang dipergunakan. Kemudian yang ketujuh yaitu lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Adapun kecelakaan peranca yang sering terjadi, yang pertama, pekerja jatuh dari tempat tinggi. Yang kedua yaitu material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, peranca yang kurang aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu pekerja terjatuh pada saat naik atau turun dari peranca. Kemudian yang kelima, terpeleset atau tergelincir. Kemudian yang keenam yaitu kelebihan beban atau beban terkonsentrasi menumpuk di satu titik yang mengakibatkan robohnya peranca. Adapun upaya pencegahan kecelakaan yaitu pertama, platform yang terpasang pada peranca atau pada struktur bangunan harus pertama yaitu dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Yang kedua yaitu dibuat leluasa lebar minimal 60 cm. Kemudian yang ketiga diberi rel atau pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya. Kemudian keempat yaitu diberi papan pelindung di tepi sekeliling atau di tepi platform. Kemudian gunakan peranca yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman seperti hijau sepenuhnya aman, kuning aman dengan syarat. Kemudian gunakan sabuk pengaman, artinya kurang aman. Kemudian merah yaitu tidak aman, artinya peranca dilarang untuk dipakai. Kemudian bagian C yaitu mengikat material untuk mencegah jatuh. Kemudian D, batasi jumlah beban untuk mencegah beban atau muatan jatuh dari platform. Kemudian E, dilarang meletakkan material atau membiasakan berserakan pada struktur bangunan. Kemudian F, ikatlah peralatan ke pinggang atau ke tubuh untuk mencegah jatuh pada saat yang tidak terduga. Kemudian G, rapatkan celah papan platform untuk mencegah alat dan material yang jatuh ke bawah. Kemudian bagian H yaitu pinggirkan peralatan kerja untuk menghindari benturan di lantai kerja peranca. Kemudian I yaitu tempat untuk menahan kaki peranca atau base plate harus kuat untuk menghindari bahaya amblas atau terbenam dalam tanah. Kemudian J yaitu gunakan papan alas untuk dongkrak peranca untuk menyangga peranca. Kemudian K yaitu ikatkan peranca yang tinggi pada struktur bangunan untuk keseimbangan. Kemudian L, sambungkan rangka peranca menjadi satu dan pastikan bahwa
klemnya cukup kuat dan ikatlah untuk mencegah peranca ambruk. Kemudian penggunaan peranca yang aman. Untuk penggunaan peranca yang aman yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu pertama, material peranca harus kuat. Kemudian yang kedua, pondasi harus kuat dan stabil. Kemudian yang ketiga, struktur peranca harus kuat dan stabil. Kemudian yang keempat yaitu lantai kerja harus kuat dan aman pula. Kemudian yang kelima yaitu scaffolder atau pekerja mentaati standar K3. Kemudian yang keenam yaitu lingkungan kerja bersih dan rapi. Kemudian yang ketujuh yaitu beban sesuai kapasitas peranca. Jadi beban yang digunakan itu harus sesuai dengan kapasitas dari peranca tersebut. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan tentang peranca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.